Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi hari ini dalam ibadah online. Hari ini acara spesial, kita merayakan Paskah. Kita mau mengingat kebaikan dan karya yang luar biasa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan buat adik-adik dan kakak-kakak di tempat ini. Kita mau sama-sama angkat pujian karya terbesar. Kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Angkat suaramu, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan Yesus melalui pujian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi adik-adik ya, kita angkat pujian ini sama-sama. Angkat suaramu, kita nyanyi sungguh-sungguh. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Terbesar, yuk adik-adik angkat tanganmu. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Kami mau mengucap syukur, memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Laskar Kristus, yes, yes, yes. Kita memuji Tuhan bersama-sama lagu LOVE ya adik-adik.
Yang tahu gerakannya boleh bergerak di rumah memuji Tuhan bersama Tante ya. Yuk kita naikkan pujian ini sama-sama. Yang nggak tahu boleh tepuk tangan sama Tante. Tante juga nggak gitu hafal ya gerakannya. Yuk. Come on now, open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the truth of Jesus Christ. It's about never ending, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about never ending, never failing, never ending, never failing, never ending, never failing love. Yuk kita bersuka cita memuji Tuhan bersama-sama ya adik-adik. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Angkat tanganmu. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Kita rayakan kemenangan Tuhan bersama-sama ya adik-adik ya. Yang bersuka cita katakan amin. Yes. Adik-adik, kita akan angkat pujian O Darah Yesus. Lagu ini udah di-share sama Tante Yuli di grup ya. Kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Kita mau mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah berikan buat adik-adik dan Tante Nike. Kita mau angkat pujian ini sama-sama. Kita mau ingat betapa besar kasih Tuhan buat adik-adik dan Tante. Oh, darah Yesus. Oh, darah Yesus. Oh, darah Yesus. Sucikan dosa.
Oke, adik-adik, yuk kita semua mau berdoa dulu ya sebelum kita dengerin firman Tuhan. Kita mau semuanya satu dalam doa. Ikut Niji berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh ada di sini untuk merayakan Paskah. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar firman ini boleh bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua sama-sama katakan, amin. Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita mau firman Tuhan sama Cici Opi lagi ya. Nah, seperti biasa nih, Cici mau kasih lihat kalian sesuatu. Jadi sabar, Cici share screen dulu. Oh, kok abad aku masih di disable share screen-nya. Bentar ya. Oke, bentar. Udah, Ci. Udah ya? Oke deh, sip. Oke. Nah, udah kelihatan belum kok abad? Udah ya? Udah. Oke, udah ya. Aku yakin adik-adik semua bisa ngeliat ya. Nah, nanti kalau misalnya aku tanya, terus adik-adik mau jawab, boleh di raise hand aja ya, dipencet atau enggak angkat tangan biar kelihatan gitu ya. Nah, biasa nih kalau misalnya sama Cici Opi, inget kan waktu awal-awal ibadah Zoom, kalau sama Cici Opi pasti Cici Opi jangan jalan-jalan kan. Biasa Cici Opi demen jalan-jalan. Nah, kali ini Cici Opi juga mau ngajak kalian jalan-jalan. Tapi Cici Opi mau jadi tour guide-nya. Kalian jadi pesertanya. Tahu kan biasanya kalau kalian pergi Dharma wisata sekolah, ada tour guide-nya dong yang ngejelasin gitu kan. Nah, jadi hari ini kita mau pergi jalan-jalan ya semuanya ya. Kalau jalan-jalan biasanya naik apa sih? Biasanya kita bisa naik perahu, bisa naik bis, atau misalkan naik pesawat. Tapi biar cepet kita naik pesawat aja nih, biar cepet nyampe. Tapi tunggu nih, ada apaan nih? Loh kok gini sih? Waduh, pesawat kita jatuh nih. Nyasar kemana ya? Coba kita lihat. Waduh, pesawat kita jatuh di sebuah pulau adik-adik. Aku nggak tahu sih ini pulau apa ya, soalnya pulaunya kosong. Terus kayaknya nggak ada orang. Kayaknya kita mesti tunggu nih di sini. Aku soalnya nggak tahu ini pulau apa sebenarnya. Tapi coba deh, kalian perhatiin deh. Di dalam air kayaknya ada sesuatu. Ayo itu siapa yang coret-coret? Jangan dicoret-coret ya, nanti kalau dicoret-coret kalian nggak kelihatan gambarnya. Nah, kalian lihat nggak di air itu ternyata ada botol. Ayo, siapa yang lagi yang coret-coret? Cici bisa lihat loh. Nggak boleh coret-coret ya. Ada sebuah botol, botolnya dalamnya ada surat. Wah, coba ya kita ambil ya, di dalam botol itu ada apa sih? Penasaran nih aku. Wah, ada surat untuk anak-anak sekolah minggu GKPY. Coba ya, Koko Abed tolong bacain, bantu bacain dong. Isi suratnya apa sih Koko Abed? Isi suratnya untuk anak-anak sekolah minggu GKPY. Selamat datang di Pulau Paskah. Kami butuh bantuanmu. Pulau kami sedang dikuasai oleh Aat si jahat yang mau mengacaukan Paskah. Aat si jahat membuat penghuni pulau menjadi takut dan cemas. Bantu kami mengalahkan Aat dengan menemukan 3 benda ajaib yang tersembunyi di pulau ini. 3 benda itu nantinya akan membawamu kepada sebuah rahasia. Nah, jadi kita mau cari 3 benda ajaib yang ada di Pulau Paskah.
Tapi ini adik-adik nih, Aatnya nih. Hahaha, aku Aat si jahat. Aku nggak suka anak-anak merayakan Paskah. Aku nggak mau anak-anak tahu rahasia hebat itu. Wah, jadi tugas kita di Pulau Paskah ini adalah melawan si Aat si jahat ini adik-adik. Udah siap ya? Kita bakal berpetualangan nih. Aduh, gak nyangka ya, padahal tadinya cuma mau jalan-jalan loh, tapi ternyata kita ada sebuah misi yang harus kita selesaikan. Tapi pertama-tama kita mesti kemana dulu ya? Aku bingung nih, kita mau mulai kemana ya? Coba deh lihat. Kok di pulau ini banyak bunga-bunga matahari ya? Ayo siapa yang coret-coret? Tolong dihapus. Di sini banyak bunga matahari ya, tapi coba kalian lihat bunga mataharinya layu, bersedih. Mereka kayak orang sedih, langitnya mendung. Coba lihat deh di situ. Ada yang ngomong. Hai, aku Suri si bunga. Aku Suri si bunga matahari. Salah kan? Teman-temanku layu dan sedih. Semua karena Aat si jahat bilang bahwa nggak ada yang mengasihi mereka. Matahari pun tidak karena langit selalu mendung. Wah, teman-teman, coba deh kalian lihat ternyata bunga matahari di pulau ini semuanya sedih karena mereka pikir nggak ada yang mengasihi mereka. Aat si jahat bilang, Tuhan nggak mengasihi anak kecil karena kami nggak bisa apa-apa. Makanya kami jadi sedih. Bener nggak kayak gitu? Bener nggak ya Tuhan tuh nggak mengasihi anak-anak kecil? Tapi kayaknya nggak kayak gitu deh. Soalnya Cici inget nih, di Alkitab, pernah ada sebuah kisah tentang Tuhan Yesus dan anak kecil. Ayo, coba nih, sekarang Cici mau tanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya. Siapa yang tahu kisah di gambar ini? Pendek aja. Ada yang tahu nggak siapa yang tahu kisah di gambar ini? Pendek aja. Adakah yang angkat tangan? Adakah yang tahu kisah? Itu Christopher. Nama akunnya Redmi kok. Christopher mau coba jawab. Bentar ya, lagi di unmute. Dah unmute. Yesus mengasihi semua anak-anak. Terus apa yang terjadi di situ, Christopher? Tahu nggak ceritanya? Mengasihi anak-anak. Yesus ngasih anak-anak. Kenceng dong. Yesus ngasih anak-anak. Oke, good job. Ada lagi nggak? Makasih, Christopher. Owen, Ji, Owen. Owen mana nih Owen view-nya? Oh ini, ya. Yang kenceng jangan. Apa Owen? Owen? Ceritanya gimana Owen? Tahu nggak? Dikit aja kayak Christopher tadi. Tuhan Yesus ngasih anak-anak. Terus dari gambar ini kalau kamu lihat Tuhan Yesus lagi ngapain sih ceritanya? Owen kayaknya ngomong tapi di mute ya, apa enggak? Udah di unmute kok. Oh ya. Abel nih, Abel. Atau coba Abel mau bantu dulu. Edgar tadi mau jawab? Kayak tadi aku lihat Edgar angkat tangan. Coba Abel dulu ya. Apa Abel? Waktu itu Tuhan Yesus lagi menceritain, terus anak-anaknya mau dengar, tapi sama murid-muridnya bilang tidak boleh, terus anak-anaknya dipanggil sama Tuhan Yesus. Oh, benar. Good job. Thank you, Abel. Nah, ada lagi nggak yang mau tambahin, Abel? Terus akhirnya gimana sih pas Tuhan Yesus ngeliat anak-anak itu, terus Tuhan Yesusnya ngapain ya? Ada yang mau jawab nggak? Owen jawab lagi. Udah kedengeran belum suaranya? Udah. Belum kedengeran kok suaranya. Iya. Kayaknya ada itu deh. Ada lagi ya? Nah, jadi kayak yang tadi Zion. Oh ya, Zion mana Zion nih gambarnya? Apa Zion? Mencintakan firman Tuhan.
Oh ya nih Zion, menceritakan firman Tuhan. Oke, pintar. Jawabannya semuanya benar ya, adik-adik. Nah, jadi waktu itu Tuhan Yesus ini lagi ngajar orang banyak kan. Terus Tuhan Yesus ngeliat kalau ada anak-anak kecil di situ. Terus ada nih yang bilang anak-anak kecilnya, aduh kalian tuh bikin repot. Aduh, bikin repot deh. Ngapain sih? Kalian tuh nyusahin Tuhan Yesus lagi ngajar. Murid-murid Tuhan Yesus nggak mau anak-anaknya datang sama Tuhan Yesus. Tapi sama Tuhan Yesus, benar kata Zion, kata Abel, sama siapa tadi? Jadi Tuhan Yesus manggil anak-anaknya supaya Tuhan Yesus kasih cerita. Dan Tuhan Yesus bilang, kalian nggak boleh menghalangi anak-anak kecil. Kita semua nih, kalian semua. Jadi Tuhan Yesus bilang, karena anak-anak kecil itu adalah orang-orang yang empunya kerajaan surga. Jadi kalian-kalian, walaupun kalian masih kecil, kalian masih sama papi mami, Tuhan Yesus sayang banget loh sama kalian. Sampai Tuhan Yesus bilang kalau kalian adalah orang-orang yang punya kerajaan surga. Nah, jadi kan tadi si Suri bersedih nih sama teman-temannya. Karena teman-temannya bilang, kita masih kecil, Tuhan Yesus nggak sayang sama kita, karena kita nggak bisa apa-apa. Wah, ternyata Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Ayo ada yang coret-coret lagi nih. Aku harus kasih tahu teman-teman aku, kata Suri. Nah, adik-adik, ada ayatnya nih di Markus 10 ayat 14. Sahabat nggak usah buka suaranya, tapi kita mau baca sama-sama ya. Kalian baca masing-masing di rumah ya. 1, 2, 3. Markus 10 ayat 14. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Oke, adik-adik, tolong ya jangan dicoret-coret. Cici udah bikin ini capek-capek loh. Kalau dicoret-coret, nanti kalian nggak bisa ngeliat gambarnya. Aku nggak tahu nih siapa yang coret-coret tuh kan. Nggak kelihatan kan gambarnya kan? Terus nanti kalau kecoret-coret gambar Tuhan Yesusnya gimana? Masa Tuhan Yesus dicoret-coret? Jangan ya. Kita mau ibadah bareng-bareng. Jangan coret-coret. Perhatiin aja ceritanya ya. Oke. Nah sekarang Suri bilang, wah makasih ya teman-teman. Sekarang semua teman-teman aku berseri-seri lagi. Mereka seneng. Karena ternyata Tuhan mengasihi kita semua loh. Sebagai hadiahnya, aku berikan satu senjata untuk melawan Aas si jahat, yaitu kasih. Tapi kalian masih perlu mengumpulkan 2 benda lainnya. Coba nanti kalian pergi ke hutan dan kita tanya sama yang namanya Tatan si orang hutan. Wah, kita berhasil mendapatkan 1 benda ajaib untuk melawan si Aas jahat. Kira-kira apa ya bendanya ya? Tada! Nah, ini adalah hati lambang kasih. Karena tadi kita ngomongin tentang kasih kan? Ya, jadi ingat yang pertama adalah kasih. Oke, let's go. Kita lanjutkan petualangan kita ya. Hapus dulu. Cici nggak mau lanjutin ceritanya kalau nggak dihapus coret-coretnya. Siapa ini yang coret-coret? Kan tadi udah Cici bilang jangan dicoret-coret. Oke. Wah, kita udah sampai di hutan. Tapi hutannya ini gelap banget. Lihat tuh, cuman ada 1 rusa di sana. Wah, ada apa ya? Oh, kenapa kalian mencari aku? Iya, aku Tatan si orang hutan. Shh, jangan berisik. Hutan ini sedang berduka. Karena kata Aas si jahat, Tuhan Yesus sudah mati dan ninggalin kita semua. Oh, adik-adik ternyata hutannya ini sedang bersedih karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Jadi mereka pikir, kayaknya udah nggak ada harapan lagi. Tuhan Yesus nggak sayang lagi sama kita. Makanya lihat tuh, semuanya pohon-pohon, binatang-binatang bersedih. Tapi bener nggak sih Tuhan Yesus itu mati di kayu salib dan ninggalin kita? Sebenarnya ada yang tahu nggak sih Tuhan Yesus itu kenapa sih mau mati di kayu salib? Nah, yang tahu coba angkat tangannya ya. Yang tahu coba angkat tangannya. Kenapa Tuhan Yesus mau mati buat kita? Ada yang tahu nggak?
Nah, ada yang tahu? Neta, Alin. Neta, Alin, Koabet. Tuh ditanya tuh. Ayo. Udah cepat jawab. Ya nggak tahu kamu kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Disuruh Tuhan Allah Bapa. Kenapa? Karena Yesus mengasihi kita. Oke, thank you. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Ada lagi nggak yang mau raise hand? Coba aku bantu, lihat. Coba ada yang mau raise hand nggak? Owen udah bisa ini belum suaranya? Owen udah bisa Owen. belum? Owen nggak ada suaranya. Iya, belum ada suaranya, nggak bisa kedengeran. Davin, Ci, Davin. Davin ya. Tuhan Yesus menebus dosa kita. Oke, bagus. Thank you, Davin. Oke, Owen. Tuhan Yesus menebus dosa kita. Tadi Itu Neta Owen. sama Alin bilang Tuhan Yesus mengasihi kita. Davin bilang karena Tuhan Yesus mau menebus dosa kita. Oke, satu lagi deh. Ada yang mau nambahin nggak? Ada lagi kah yang raise hand? Coba aku lihat. Nggak ada. Oke, berarti kita setuju ya sama jawaban Davin, Alin, sama Aneta. Kalau misalnya Tuhan Yesus itu mati untuk menebus dosa kita. Nah, bener banget tuh adik-adik. Tuhan Yesus mati bukan karena untuk sia-sia loh. Bukan karena ya udahlah, emang kalau manusia kan pasti mati. Nggak kayak gitu. Tuhan Yesus justru mati karena dosa-dosa kita. Ketika di kayu salib, lihat nih. Tuhan tergantung di kayu salib. Tuhan menanggung dosa-dosa kamu dan Cici Oti. Dosa-dosa kamu diampuni, kenakalan kamu, hal-hal yang bikin Tuhan marah, semuanya nggak pakai kecuali udah diampuni sama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mati bawa harapan buat kita. Bukannya Tuhan Yesus malah ninggalin kita semua. Aku ngerti sekarang. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita supaya kita diselamatkan. Jadi harusnya aku bergembira dan bersyukur, bukannya sedih. Nah, adik-adik sama ya kayak tadi, aku punya ayat nih, tapi nggak usah di-unmute. Kita bacanya bareng-bareng di rumah ya. Semuanya bersuara ya. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kalian tahu nggak arti katanya binasa itu apa sih? Binasa apa sih, Cici? Aku nggak pernah dengar. Binasa itu artinya supaya setiap orang yang percaya sama Tuhan nanti nggak mati selama-lamanya. Tapi nanti kita punya hidup yang kekal. Di mana? Di surga. Tuhan Yesus mati untuk mempersiapkan rumah bagi kita di surga. Makasih teman-teman. Sekarang hutan ini jadi terang lagi karena Tuhan Yesus mati membawa pengampunan bagi kita semua. Nah, sebagai ucapan terima kasih, aku beri kalian benda rahasia selanjutnya, yaitu salib penebusan dosa untuk melawan Aat si jahat. Yeay, kita sejauh ini udah ngumpulin 2 benda ya. Tadi yang pertama hati, melambangkan kasih. Kedua, kita dapat tada! Gantungan salib untuk melambangkan penebusan dosa. Ingat ya, yang pertama adalah kasih, yang kedua penebusan dosa. Berarti dosa kalian ditebus, dosa kalian diampuni. Tunggu dulu. Wah, tiba-tiba Aat si jahat muncul. Ternyata dia lihat loh kita lagi jalan-jalan di pulau ini. Kalian mau coba-coba lawan aku? Nggak semudah itu. Kalian itu masih kecil. Bisa apa kalian? Emang Tuhan Yesus sayang sama kalian semua? Nah, Aat si jahat tanya nih, emang Tuhan Yesus sayang kalian semua apa enggak? Kamu tadi tolong bantu unmute ya. Coba, ada yang bisa jawab nggak? Ingat nggak tadi ceritanya yang awal? Tuhan Yesus sayang kita semua nggak sih jawabannya? Nih, yang pas kita dapet hati. Hati ini artinya apa ya tadi ya? Ada yang ingat nggak? Hati dari suri si bunga matahari artinya apa ya? Ada yang tahu nggak?
Ingat nggak? Moses sih, Moses. Moses. Moses, aku cari ini. Moses apa Moses? Jawabannya Moses. Moses lagi. Abel. Abel. Maaf, salah. Abel, tadi ingat nggak yang pas dikasih hati ini? Jawabannya apa sih? Hati ini lambangin apa sih? Kasih. Good job. Kasih dari siapa ke siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus untuk Kita. kita semua. Thank you Abel. Good job. Jadi kita semua ingat ya, waktu di lambang hati ini artinya Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, mengasihi kita semua. Tuhan Yesus aja udah mati ninggalin kalian di kayu salib. Berarti dia ninggalin kalian semua, udah nggak ada harapan lagi deh. Tapi bener nggak ya? Tuhan Yesus mati ninggalin kita semua. Tadi kalian ingat nggak waktu kita dapat salib ini? Artinya apa ya salib ini ya? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak arti salibnya ini apa ya? Tristan. Kenapa Tristan? Menebus dosa manusia. Pintar, excellent, good job. Benar kata Tristan, arti salib ini Tuhan udah menebus dosa kita. Wah, berarti anak-anak GKPY semua pinter-pinter ya, masih inget ya? Good. Jadi kalian udah tahu semua rahasianya. Mending aku kabur deh, anak Tuhan emang gak bisa dilawan. Nah, adik-adik akhirnya si Aat si jahat kabur. Yeay, berarti kita berhasil melawan si Aat si jahat untuk menyelamatkan Pulau Paskah. Coba deh lihat, sekarang udah nggak ada Aat si jahat, Pulau Paskahnya jadi bersinar lagi, jadi terang lagi. Loh, lihat deh, ada warna-warni, ada banyak kelinci, ada banyak telur. Tapi kan tadi kita bilangnya 3 benda rahasia ya. Kok masih cuma 2 ya? Berarti kurang 1 dong. Yang satu ini apa ya? Lihat deh adik-adik. Ada telur Paskah gede banget. Terus kebuka. Terus ada anak ayam. Wah, lihat deh. Hai, aku Ciki si Chicken. Terima kasih ya sudah membantu mengusir Aat si jahat dari Pulau Paskah. Aku punya hadiah terakhir untuk kalian, yaitu telur kebangkitan. Di dalamnya ini ada satu rahasia Paskah terakhir. Wah, ternyata ini benda yang terakhir yang harus kita miliki. Karena tadi baru dapat 2 kan, hati sama salib. Wah, kita lihat ya, apa sih? Wah, kita dapat sebuah telur emas besar. Wah, ayo kita buka isinya apa ya? Coba kita buka. Wah, isinya ada pesan. Pesan dari Paskah kita hari ini. Ya, kita baca sama-sama ya, nggak usah di-unmute. Tapi kalian semua Cici mau kita baca ya. 1, 2, 3. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Wah, adik-adik, ternyata ini adalah kuasa kebangkitan rahasia Paskah yang hari ini kita semua terima. Bahwa iya, di sini ada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Jadi tadinya kalian yang nakal, kalian yang bikin Tuhan sedih. Sekarang kita udah dipindahin ke kerajaan Tuhan Yesus, yaitu surga. Yaitu kepada terangnya. Karena kita udah diapain tadi? Ingat nggak gambar salib? Kita udah ditebus dosa kita. Wah, seneng kan udah ditebus dosa kita kan? Nah, misi kita di Pulau Paskah ini udah selesai nih adik-adik. Karena tadi kita udah menemukan 3 benda ajaib itu kan. Kalian hebat! Yeay, keren! Tepuk tangan buat kita semua. Kita sudah menyelesaikan misi di Pulau Paskah. Nah, sekarang saatnya kita pulang. Tapi jangan lupa bagikan berita Paskah ini ke teman-teman kalian yang lain ya. Jadi jangan lupa nih, kalau kalian mau cerita sama teman-teman kalian tentang berita Paskah, ingat 3 gambar ini.
Satu, gambar hati melambangkan kasih. Kasih tahu ke teman-teman kalian, Tuhan Yesus mengasihi kalian semua loh. Habis itu, ingat gambar yang kedua, salib. Tuhan Yesus udah mati untuk menebus dosa kita. Jadi, Tuhan mengampuni dosa kalian. Nah, yang ketiga, gak cuma mati, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup lagi. Nih, telur emas ini melambangkan kehidupan. Kayak tadi loh, dalam telur kan ada anak ayam tuh, artinya kan kehidupan. Tuhan Yesus telah bangkit dan memberikan kita hidup. Dan kita semua punya tempat di kerajaan surga. Oke adik-adik, itu ya cerita untuk hari ini. Jangan lupa bagikan pesan ini ke teman kalian. Ayo kita sama-sama bawa jiwa buat Tuhan. Dan semoga Paskah ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Kita mau doa sama-sama ya. Nggak usah di-unmute kok Abad. Lipat tangan, tutup mata. Nanti kalian ikutin Cici Opi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan Paskah hari ini. Tuhan, kami tahu Engkau mati dan bangkit untuk memberi kami kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Bapa, kami mau menyampaikan kabar ini untuk teman-teman kami juga. Biarlah mereka tahu bahwa Tuhan mengasihi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua sama-sama katakan amin. Oke, makasih adik-adik udah berpetualang bersama Cici Opi hari ini. Nah, Cici Opi mau serahin ke Tante Lika ya untuk pengumuman selanjutnya. Shalom. Hari ini kita sudah merayakan Paskah bersama-sama. Adik-adik senang kan? Walaupun secara online, Tante Lika percaya berkat Tuhan hari ini melimpah atas kita semua. Senang ya kita udah dengerin ceritanya Cici Opi. Kalau kita harus memiliki apa? 3. 1, kasih. 2, salib. Dan 3 adalah, ayo ada yang tahu nggak apa? Tante Lika lupa tuh apa ya? Ayo ada yang bantuin Tante Lika nggak? 3 apa ya? Nggak ada yang tahu ya? Ko Abed, tolong deh Ko Abed. Ini Abel. Ayo Abel. Maaf. Ya. Kebangkitan. Iya, good job Abel. Sekarang Tante Lika ingat kebangkitan. Udah semua ya. Hari ini kita mau tutup ya Ko Abed ya. Kita mau tutup ya. Kita tutup ya Paskahnya. Nanti sebentar. Iya, kita tutup dulu ya Ko Abed. Sebentar nanti kita akan mendengarkan pengumuman. Udah deg-degan nih, pasti udah deg-degan siapa ya yang juaranya, yang paling semuanya bagus sekali, kreatif sekali. Ya, nanti Tante Lika tutup dulu. Setelah itu kita akan mendengarkan pengumuman siapa yang telurnya bagus. Semua bagus sih, tapi harus ada yang menjadi pemenangnya. Udah ya, Tante Lika tutup dulu ya. Yuk ikuti Tante Lika berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan yang terbesar di dalam kehidupan kami lewat kematian-Mu di kayu salib. Kami beroleh pengampunan dosa, kami beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan kami merayakan Paskah bersama-sama. Hari ini kami semua bersuka cita karena Engkau sudah bangkit mengalahkan maut. Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang berkuasa. Kuasa kebangkitan-Mu memberikan kami keselamatan
Biarlah Tuhan lewat kebangkitan-Mu kami beroleh kehidupan yang baru, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak terang dimanapun kami berada, senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami. Kami percaya walaupun kami masih kecil, Tuhan mau pakai kami dimanapun kami berada sebagai saksi Tuhan, agar melalui kami boleh banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkati dengan kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah Paskah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, Tante Lika mewakili guru-guru sekolah minggu kalian mengucapkan selamat Paskah untuk Mami, Papi, dan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tante Lika kembalikan ya sama Ko Albert ya, nanti pengumumannya disampaikan Ko Albert. Ya, ini aku internet aja ya. Ke adik-adik semua yang udah kasih kreativitas Paskah. Kemarin aku sama Ko Jovan coba nilai. Ini nilai susah banget. Rupanya yang ngasih ini banyak banget nih yang ngasih. Ada 20 orang. Kita coba diskusi sama guru-guru juga yang udah partisipasi dapat apa. Nanti kalian semua dapat stiker ya. Dapat stiker. Masing-masing dapat stiker 5. Ini Juli aku lanjut Ci, kalau ada yang mau tambahin langsung Ci. Jadi ini semua partisipasinya, semua yang ikut lomba dapat stiker 5. Aku sebutin nama-namanya ya. Aku nggak nyangka sih bakal sebanyak ini. Ada Gisela, Abel, Edgar, Angel, Arneta and Karen, Davin, Darren and Daryl, Betran, Zenith dan Zion, Owen, Theo, Oriza, Tristan, Kristo, Gavin, Rivia, Viria, Stefanus, Daniel, Arvio. Ini totalnya 20 orang, banyak banget nih. Kemarin aku sama Ko Jova juga bingung nih kita mau siapa yang menang gitu. Dia sama guru boleh nggak semuanya menang? Soalnya bagus banget nih semuanya. Jadi harusnya juara 1, 2, 3, kita juga nggak bisa milih nih juaranya siapa, juara siapa, semuanya bagus kok. Nah, akhirnya kita bagi berdasarkan kategori aja. Kategorinya ada 3. Yang pertama itu kategorinya, sebentar aku cari dulu. Kategori kreatif. Jadi bukan berarti yang lainnya nggak kreatif ya. Ini kita harus milih yang paling kreatif di antara yang kreatif. Kayak susah nih. Kategori kreatif, kategori rapih, sama yang paling sesuai dengan tema Paskah. Nah, yang paling kreatif ini yang menang itu adalah Tristan dan Gavin. Mana Tristan? Tristan dan Gavin ya, Gavin. Kok Mami nggak di-unmute nih? Iya. Gavin yang mana? Tristan dan Gavin ya. Ini bukan berarti Tristan juara 1, Gavin juara 2, tapi Tristan dan Gavin dua-duanya menang. Terus untuk yang kategori rapih yang menang adalah siapa? Davin dan Abel. Kategori rapih ya, kategori rapih yang menang adalah Davin dan Abel. Nanti hasilnya, hasilnya aku buka dulu nih. Hasilnya, ada yang mau lihat fotonya? Sebentar ya, aku cari dulu. Kreatif.
Ngapain dari Bentar ya guys. Tunggu. At least you try. At least I try. Aduh, gawat nih, gawat. Ini share-nya gimana ya? Bentar ya. Kok agak bingungan ya, agak dikit. Ini bukannya Gavinnya udah belum? Ya. Ini mau tahu yang masuk ke siapa, kayak yang mana. Dari yang pertama itu berarti yang menang adalah Gavin. Tristan dan Gavin. Ini karyanya Gavin. Saya Gavin boleh dong. Mau lihat aja. Dia tuh gemes. Ini ya teman-teman ya. Gavin bikin cerita. Wow. Kata dong chatnya. Gavin bikin cerita, tapi pakai kulit telur. Jadi ini untuk jalan-jalannya katanya untuk ini dia pakai kulit telur. Iya, Bang. Jadi kita kasih Gavin sebagai yang paling kreatif karena dia menggunakan telur dengan cara yang beda. Dia nggak hias telurnya, tapi dia bikin jadi satu cerita dan dipakai telurnya buat cara yang lain. Bagus ya. Untuk yang punya Tristan, Di rumah aja. ini yang punya Tristan. Apaan tuh, Bisa Bang? lihat kan kreatif. Jadi dia nggak cuma menghias telurnya ya. Ya selamat ya buat kreatifnya Tristan dan Gavin. Untuk yang paling rapihnya itu Abel dan Gavin. Gavin dan Abel itu Apa itu? sebentar ya, saya buka dulu. Mami. Nah, apa kali ini? Mana ya? Apa itu sih? Kalau itu minggu ini. Ini punya. Nah, ini. Jadi lihat itu telurnya dibikin jadi bentuk ikan. Jadi kalau kamu lihat di Instagram tuh ada step-stepnya dia bikin menghias telur jadi ikan Nemo. Dan ikannya rapih banget gitu ya. Kayaknya nih yang menang kategori ini itu Gavin dan Abel. Abel punya ini telurnya dibikin jadi Snoopy. Telurnya kepala Snoopy ya. Nah itu saya lihat rapih banget. Bukan berarti yang lainnya nggak rapih ya, tetap ya. Terus kategori terakhir yang menang itu kategori terakhir itu adalah kesesuaian dengan tema pasca. Jadi kita lihat nih semua karya kalian itu kan bagus-bagus tuh. Kalian membuat itu dengan sangat kreatif. Tapi ada satu orang yang membuat itu sesuai dengan tema pasca. Temanya apa? Dan nama masalah. Coba aku buka. Siapa nih yang menang? Ada yang tahu nggak namanya siapa? Aku tahu kok namanya, udah tulis di sini, bukannya aku nggak tahu namanya. Ngajar ya, Bang. Riri. Nih. Ada telurnya jadi ibu-ibu. Nah ini yang menang kategori kesesuaian tema itu Angel. Jadi ada 5 yang menang. Kategori karya adalah Tristan dan Gavin. Kategori rapih adalah Gavin dan Abel. Dan yang terakhir kategori kesesuaian tema yang menang Angel. Jadi ntar ini buat semua partisipasi yang ikut. 20 orang yang ikut ini, nanti kalian semua dapat stiker masing-masing 5. Dan untuk 5 orang yang menang ini nanti pada saat kita setelah selesai karantina kan kita ketemu di gereja tuh. Nanti akan dikasih hadiahnya. Jadi ditunggu ya. Soalnya nggak mungkin kayak ini ke rumah kalian satu-satu. Nanti kita bakal kasih pas lagi ketemu di gereja. Diingetin aja guru-gurunya ya. Kalau ya Cili, ya. Buat anak-anak yang lain yang kirim kreativitasnya juga dapat hadiah loh. Iya, hadiah juga. Ya. Tetap dapat kok semuanya. Makanya ini namanya disebutin dari kemarin, namanya selalu dilisin. Jadi kalau misalkan emang kayak ada yang kirim tapi belum di list, ini kayaknya nama Arlin belum ke list di sini nih. Kayaknya Arlin namanya udah kirim tapi loadingnya lama, jadi waktunya lewat. Tapi Arlin udah bikin.
Video aja maksudnya. Ya. Jadi nanti ketika kita sudah selesai karantina, udah bisa kembali sama-sama kumpul di gereja, nanti kita bagi-bagi hadiahnya ya. Dan jadi kita pas tanggal datang ke gereja lagi, udah banyak hadiah lah. Hadiah stiker, hadiah Paskah, hadiah telur, banyak lah. Ya kita sama-sama berdoa aja supaya ini selesai ya. Nah untuk pengumuman, minggu depan ada ibadah lagi seperti biasa jam Jam 9. 9. Ya. Belum. Kita masih ibadah online. Jadi dipersiapkan kuotanya, waktunya, supaya kita bisa sama-sama lagi puji Tuhan. Mungkin ini banyak keterbatasan, tapi kita sama-sama berusaha ya, sama-sama berdoa. Ini udah sih kalau dari aku itu Cili. Oke. Dadah. Minggu depan kita ketemu lagi di ibadah online jam 9. Jadi selama bulan April kita ibadahnya masih ibadah online ya. Selanjutnya jam 9. Oke, itu aja teman-teman, adik-adik sekolah minggu. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, stay di rumah. Stay home. Jangan jalan-jalan dulu ya. Tetap jaga kesehatan. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa. See you, teman-teman. See you. Bye.